jubah atau baju yang melekat di tubuh, di badan, min jarobin, dari jarob. Jarob itu penyakit kulit, kudis apa kurap. Di orang yang meratap itu menyebut-nyebut mayat yang sudah mati dengan ratapan ya. Itu kalau tidak tobat sampai matinya atau belum bertobat sebelum matinya, maka nanti di akhirat akan disiksa. Siksanya dengan memakai bajunya dari tir, cairan panas itu yang hitam itu ya, dan dirun, jubah yang terbuat dari jarob. Jarob itu sakit kudis atau kurap itu tadi. Hasil itu siksaannya. Makanya jangan meratap, atau kalau pernah meratap yuk yang bertobat gitu ya, bertobat dari meratap itu ya. Meratap itu kan sebenarnya kaitannya dengan tidak terima musibah dari Allah gitu ya. Padahal beberapa waktu yang lalu kita kan punya saudara di Solo itu kan kehilangan anaknya, meninggal 1 tahun atau 1,5 tahun kemudian kehilangan anaknya lagi. Jadi anak yang perempuan, kemudian anaknya yang laki-laki. Nah terus apa namanya, kan masih saudara dengan kami ya, dengan saudara yang lain. Ustaz itu nyampaikan ke saya, lah ya ini saudara kita ini kehilangan 2 orang anaknya, ya bagaimanapun juga kan ya susah. Nah cuma nek orang bertanyakan, aku kok kehilangan anak saya kok sampai 2, meninggal lagi gitu. Terus misalnya bisa berdialog dengan Allah itu, misalnya bisa berdialog. Terus mbok jangan anak saya yang diambil ya Allah. Terus Allah tanya, lah siapa yang diambil? Gitu. Artinya kita bapak-bapak yang sudah punya anak gitu. Coba bapak-bapak kalau barangkali berdialog itu tadi kan, sekedar Ustaz memberikan nasihat ya, dialog dengan Allah gitu. Terus baiklah, jangan anakmu yang ini, terus yang mana di antara anakmu itu kamu pilih, yang saya ambil yang mana gitu. Kan kita kesulitan ya, jadi ya nggak bisa kan, artinya ya memang Allah berkehendak seperti itu. Makanya ya sabar gitu. Kadang-kadang orang itu kok anak saya terus yang kena gitu, kok enggak anaknya orang lain, padahal Allah menghendaki baik bagi dia gitu. Apalagi kalau saya meratap ya, kalau saudara kita tadi alhamdulillah sabar, enggak ada masalah ya. Cuman kan ada orang-orang yang meratapi sampai wah sudah kayak begitulah, jadi menyebut-nyebut kebaikannya sampai kelewatan batas ya. Maka itu akan disiksa dengan cara seperti ini. Maka sebelum itu terjadi bertobatlah ya. Dulu pernah meratap, baiklah sekarang jangan meratap lagi gitu loh, sudah selesai sampai di situ saja. Berikutnya 1665 atau hadis yang ke 9 berarti ya, 9 dari bab ini, dari Asid atau Usaid, Asid bin Abi Asid At-Tabi'i, animro'atin minal mubayyi'at, dari seorang perempuan dari kalangan orang-orang yang membaiat Nabi SAW, kan berbaiat untuk tidak melakukan hal-hal yang terlarang ya. Qalat, dia perempuan tadi berkata, kana fima akhadha alaina Rasulullah SAW, kana adalah fima dari apa yang, pada apa yang akhadha mengambil janji, mengambil baiat alaina atas kami, siapa Rasulullah SAW, minal ma'rufi, dari kebaikan, alladzi akhadha alaina alla na'siyahu fihi, yang akhadha alaina beliau mengambil janji dari kami untuk tidak memaksiati beliau padanya, alla na'siyahu, bahwa kami tidak memaksiati beliau fihi padanya, adalah alla nakhmisha wajhan, bahwa kami tidak mencakar wajah. Nakhmisha itu melukai dengan kuku ya, mencakar ya. Wala nad'u wailan, dan tidak memanggil, tidak menyeru wailan, celaka, tidak wah ciloko gitu, orang Jawa kan gitu kan. Wala nasyukka jaiban, dan kami tidak merobek, jaib itu lubang gitu. Jadi kalau orang pakai baju di sini ada lubangnya kan, untuk masukkan kepala, ini namanya jaib. Di lubang untuk masuknya kepala ini, apa namanya, gulon atau apa?
kerah ya. Wa alla nansura sya'ron, dan kami tidak menjurekan atau membuat amburadul sya'ran kepala, ya rambut kepala maksudnya. Jadi membuat rambutnya itu terjure apa jelek gitu loh, jadi tidak tersisir rapi. Itu kan kelakuan orang-orang jahiliyah zaman dulu kalau sedang susah itu. Kalau sedang susah itu mencakar wajah, kemudian menampar pipi, kan gitu kan, kemudian mengatakan celaka-celaka tadi, nad'u wailan itu, atau merobek baju, kemudian membiarkan rambutnya itu terjurai amburadul gitu tanpa tersisir dengan rapi. Itu kelakuan orang-orang jahiliyah, itu yang tidak boleh dilakukan oleh wanita-wanita yang membaiat Nabi itu. Nah, dari hadis ini kita tahu bahwa memang ada baiat yang sifatnya melarang sesuatu, tidak akan begini, tidak akan begitu. Sebagaimana ada juga baiat yang menyuruh sesuatu, harus begini, harus begitu, gitu ya. Jadi, baiat itu seperti itu. Termasuk baiat untuk tetap berjalan di jalan Allah itu. La nakhafu lillahi laumata laim. Kami tidak takut di jalan Allah celaan orang yang mencela. Itu juga termasuk lafal baiat juga ya. Dari sini begitu keadaannya, sehingga meninggalkan sama sekali kelakuan orang-orang jahiliyah. Nah, sekarang pembaiatan itu sudah dianggap tabu oleh pemerintahan negara kita ini. Padahal jane baiat itu juga berlaku di mana-mana. Bukan cuma di sebagian orang, tapi juga kayak orang-orang torikoh itu yang saya tahu juga pakai baiat itu. Torikoh apa ini? Baiat kebetulan beberapa waktu yang lalu, tahap ketiga yang lalu ya. Saya pas di Semarang itu punya saudara saya itu orang Nahdliyin, termasuk tokoh di Meranggen Demak kan itu, jadi Pak Kiainya di sana. Konon banyak pejabat-pejabat juga datang ke sana, terkenal itu. Saya baru kenal sekarang ini, dulunya belum kenal. Itu dia juga cerita, yang sekarang ada yang jadi kiai sekarang ini itu juga mursyid, punya sanad, terus itu juga dibaiat. Dia cerita, ini anggi baiat, anggi begini, kita juga membaiat begini. Jadi walhasil mereka juga kenal itu. Nah, cuman kemudian orang ditakut-takuti kan, mungkin ini teroris, terus dibaiat, terus ngebom kan gitu kan ya. Padahal enggak, sebenarnya saudara-saudara kita yang lain dari kalangan Nahdliyin pun ternyata juga menggunakan itu gitu. Jadi membaiat imamnya itu, mursyidnya namanya, itu mursyid torikoh itu. Jadi ada, dan mereka saling kenal satu dengan yang lain. Ini begini, kalau yang itu kiai saja tapi bukan mursyid, kalau yang ini memang mursyid kita gitu. Jadi ada mursyid yang sifatnya jadi pimpinannya gitu, mungkin sekian orang. Jadi ini punya mursyid, punya pengikut, ini juga ada mursyidnya, ada pengikutnya juga gitu. Nah itu begitu modelnya seperti itu, dan mereka menaati baiatnya itu. Jadi saudara-saudara kita ini, ya saya baru kenal ya, mungkin bapak-bapak sebagian sudah pada kenal, saya baru kenal, oh ternyata gitu juga dipakai itu, di tempat-tempat saudara-saudara kita itu ya, pembaiatan begitu. Walhasil sebenarnya itu dipersempit takrifnya sehingga orang jadi takut. Mau naik maju nih, orang kok dibaiat loh, padahal jane ya biasa saja itu, baiat itu biasa saja. Dan ada kita yang lain juga gitu, yang saya kayak misalnya di MTA itu ya, Majelis Tafsir Al-Quran juga begitu, ada gitu. Tetangga kita di Mangkumen itu ada orang MTA kan, waktu Ustaz Sukino meninggal nyampaikan, biasa sholat jamaah di masjid juga bersama-sama kita. Niki Pak Ustadz, niki Imam Sedo niki. Oh nggih, kula pun pikantuk kabar nggih dalu Imam Sedo niki sik niki kula niki sik. Jadi manggilnya begitu itu, manggilnya pakai imam itu. Jadi ya janjane ya saudara-saudara kita yang lain juga pakai banyak itu. Nah, cuman masalahnya tadi terus dipersempit, pokoknya nek baiat engko kaitannya karo teroris, kaitannya karo ngebom dan seterusnya gitu loh. Padahal sebenarnya enggak. Baiat itu dikenal dalam muslimin, di kalangan muslimin, dan biasa dilakukan oleh siapapun juga dari kalangan muslimin ya. Baik. 1666
atau hadis yang ke berapa sebelah? 11 ya. 10. Hadis yang ke-10. An Abi Musa Al-Asy'ari ini radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min mayyitin, tidak ada mayit itu seorang nama-nama. Satu apa semayit yang yamutu mati fayakumu bakihim, lalu berdiri bakihim orang yang menangisi mereka, orang-orang yang menangis di antara mereka, artinya tukang tangis gitu ya, tukang tangis. Fayakulu, lalu dia berkata wajabalah doh alangkah kuatnya. Jabal itu dari kata-kata jabal, gunung. Maksudnya dulu waktu hidup itu jadi penegak kayak gunung gitu. Wah, ini gunungnya wis hilang lah gitu kalau bahasa kita sudah tiada lagi gunungnya itu, penegak yang kuat itu. Wa sayyidah, sama sayyid itu kan pemuka ya, ketua atau pemuka. Aduh, ketua kita, pemuka kita sudah mati sekarang. Au nahwa dzalika, atau semisal dengan itu, mengucapkan wa jabalah wa sayyidah atau semisal dengan itu, nggak mesti gitu ya, pokoknya meratap. Illa, kecuali wukila bihi, wukila diserai tugas, diutus disurai tugas bihi dengan orang tadi, dengan mayit tadi, malakani, dua malaikat. Kedua malaikat ada di ngurusi mayit tadi. Yal hazani hi, lahzun itu mendorong dengan sepenuh tangan, gitu, didorong itu tegak dorong ke belakang atau di bagian dada kan, dari depan ke belakang, jadi kayak didesak ke belakang gitu. Atau kalau dia tidur ya berarti kayak ditimpuki, dibebani berat badannya gitu, didorong ke bawah gitu. Yal hazani itu gitu. Terus sambil berkata begini, ahakadza kunta, apa kayak gitu tuh kamu? Apa seperti itu kamu itu? Maksudnya kan disebutkan wajabalah, doa alangkah kuatnya zaman dulu, ini sudah meninggal sekarang orang kuat kita ini. Apa kowe mbiyen kayak gitu loh? Apa kamu dulu kuat kayak gitu? Di elek-elek dilokke, dimaki atau ditegur oleh malaikat ini tadi gitu. Sambil ditekan dadanya ke belakang tadi, ditekan dadanya, didorong ke belakang. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Al-lazu ad-dafu bijum ilyadi, ini ya, mendorong dengan sepenuh tangan, fisodri, pada dada. Ini mamin mayitin ini itu bisa mayit yang sudah mati maupun yang musrifin alal maut, jadi hampir mati. Karena mayit itu bisa berarti orang yang sudah mati, bisa berarti orang yang hampir mati. Berarti talqin ini loh ya, lakinu mautakum bila ilaha illallah, atau di bagian lain kan lakinu mautakum surah Yasin, itu ada juga hadis yang walaupun dhaif, ada hadis seperti itu. Itu kan mauta di situ tuh, itu bisa bermakna orang yang sudah mati, bisa bermakna orang yang mau mati. Makanya talqin itu untuk orang yang mau mati, bukan yang sudah mati. Nah, karena bisa dimaknai orang yang sudah mati, maka kita dapati sebagian saudara kita itu ketika menguburkan mayit menalkin, kan gitu kan ya. Kalau bahasa Jawane, Pak sinten Pak Fulan, mengke sekedap melih enten malaikat dugi panjenengan. Nah, gitu kan ya. Saya cerita itu kan pernah dengar gitu. Nanti sebentar lagi ada malaikat ya Pak ya, datang ke sini. Nanti kalau malaikatnya tanya siapa Tuhanmu, jawablah Allah, gitu ya. Nggih, nek sing jawab nggih gitu loh ya, berarti kaget melayu itu ya, itu. Murah berarti itu. Nanti kalau ditanya lagi begini, itu gitu. Jadi talqinnya sesudah mati. Karena tadi memang mauta di situ bisa bermakna orang yang sudah mati, bisa bermakna orang yang hampir mati. Kayak ini mamin mayitin, ini bisa mayitin hakiki, artinya sudah mati, atau musrifin alal maut, hampir mati. Nah, gitu ya. Maka kan kalau itu diartikan orang yang hampir mati, ini sudah sakaratul maut, terus orang-orang meratap, terus orang tadi ditekan oleh malaikat itu di situ ya. Atau kalau sudah mati ya berarti wallahu alam apakah ruhnya atau bagaimana, yang jelas dia diolok-olok oleh malaikat, dua malaikat yang ada di dekatnya itu gitu ya. Ini karena hal yang gaib, ya sudah kita percaya saja dari Rasulullah begitu ya, karena hal yang gaib kita tidak tahu.
Terus ini juga sama berlakunya dengan orang-orang yang itu meratapi orang ya sesudah mati. Ini tadi kan belum mati ya, hampir mati. Sudah mati juga sama. Itu kan kaitannya dengan tadi ketidakterimaan orang akan kehilangan sesuatu. Padahal sebenarnya sudah pernah saya aturkan di sini kalau barangkali masih ingat ya. Orang sedih ketika kematian orang lain itu kan sebenarnya dia egois kan. Sedih maksudnya sedih itu sampai meratap loh ya. Kalau sedih kan biasa orang namanya kehilangan istri, kehilangan suami, kehilangan anak, sedih kan ya wajar. Atau kehilangan bapak atau ibu kan ya wajar sedih. Tapi kan sebenarnya itu lebih kepada kalau dia memperturutkan loh ya, tidak sekedar normal-normal tapi memperturutkan sampai meratap. Sebenarnya itu kaitannya dengan dirinya sebenarnya. Jadi saya kok tidak punya istri, oh gitu loh. Bukan kok istri saya yang mati. Jadi dia kehilangan sesuatu gitu. Jadi barang yang dia miliki selama ini hilang sehingga dia sebenarnya meratapi dirinya sendiri gitu. Tak pikir-pikir benar juga, dulu pernah ada orang cerita begitu. Iya ya, jadi sebenarnya kan dia egois. Jadi saya kok tidak lagi punya istri atau saya kok tidak lagi punya suami gitu loh. Jadi marahnya kan gara-gara itu, sedihnya gara-gara itu. Bukan kok suaminya yang mati, bukan. Ini sudah mati, sudah mati. Tapi kok gitu, kok saya kok enggak gitu. Ya, jadi terus kemudian bergeser. Lah kok yang mati kok anak saya, bukan anaknya orang lain. Bukan gitu jadinya. Itu tadi kan berarti janjane kan karena egoisnya, bukan karena menangisi yang ada gitu ya. Jadi ya kalau cara menangisi itu yang patut kita tangisi ya diri kita sendiri. Artinya ya orang tadi sudah mati sudah selesai, cuman kita yang masih hidup ini loh, nanti mati kita bagaimana, itu kan yang lebih pokok kan ya. Tinimbang atau daripada kita menangisi sampai keterlaluan atau meratapi tadi, apa tidak lebih baik kita meratapi diri kita sendiri. Kita belum tahu hasil akhir kita nanti bagaimana. Nah ini orang sudah jelas, orang sudah mati, apalagi kalau kematiannya husnul khotimah ya sudah kan baik kan, keadaan dalam kondisi baik. Nah sekarang kita sendiri nanti bagaimana, maka kita lebih penting untuk melihat yang seperti itu. Kembali ke sini ya. Jadi kata-kata wajabalah wa sayyidah itu tidak benar, tidak baik. Demikian juga yang semisal dengan itu. Wong Jawa ya Allah pae gitu tuh. Mae apa mboke gitu ya. Wong ya wis kaya ngono kok ya kowe ngendisi aku to pae. Kalau orang Jawa kan gitu ya. Nah, melu bareng apa piye kan gitu kan. Kok disiki ra olah itu baru bareng sih matisan apa piye gitu. Berikutnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isnatani finnas huma bihim kufrun. Isnatani ada dua hal, dua perkara, dua perbuatan finnas di kalangan manusia. Huma keduanya itu bihim terhadap mereka kufrun, kekafiran. Jadi kekafiran. Apa itu? At-ta'nu fin nasabi, ta'an mencela, mengejek fin nasab tentang nasab. Wan niyahatu alal mayit dan niyahah meratap atas mayit, meratapi mayit. Ini ada pembahasan ya. Ini hum bihi kufrun ini maksudnya gimana? Huma ya, huma bihim kufrun maksudnya gimana? Setidaknya ada tiga keterangan ini ya tentang kufrun di sini. Yang pertama maknanya kedua perbuatan itu termasuk perbuatannya orang-orang kafir dan akhlaknya orang-orang jahiliyah. Pertama begitu ya. Ini yang menurut Imam Nawawi yang sahih yang ini gitu. Ada 4 pendapat ya. Ini yang paling sahih menurut Imam Nawawi itu. Dua perbuatan itu ta'an fin nasab, mencela nasab, dan niyahah alal mayit itu adalah perbuatannya orang-orang kafir, amalannya orang-orang jahiliyah. Yang kedua, perbuatan itu mengantarkan orang menuju kekafiran. Jadi dua perbuatan itu ta'an ala nasab, mencela nasab, dan meratap mayit itu mengantarkan orang pelakunya ke dalam kekafiran. Yang kedua ya. Yang ketiga, kedua perbuatan itu adalah kafir nikmat, kufrun nikmat wal ihsan, mengkafiri kenikmatan, mengkafiri kebaikan. Perbuatan mencela nasab tadi, nasabnya dianggap nasab yang buruk atau dihina atau malah menghinakan dirinya sendiri gitu ya.
Itu perbuatan yang mengkafir terhadap nikmat. Itu kan nikmat dari Allah kan, mengkafiri nikmat dan kebaikan. Terus yang ketiga, bahwa hal yang seperti itu termasuk orang keadaan yang mustahil artinya hal yang diingkari, tidak mungkin terjadi atau tidak diingkari terjadinya. Karena kalau orang mencela nasab, lah kita itu kan dilahirkan sudah punya nasab lah ya. Sak buruk-buruknya nasab orang itu kan ya tidak berdampak pada dirinya asal dia orang baik gitu. Dia sendiri baik. Orang anggaplah anaknya Bromo Corah, anaknya residivis, anaknya penjahat. Lah apakah dia harus jadi jahat? Kan enggak juga gitu ya. Sebaliknya, anaknya kiai, Gus gitu. Kalau orang Jawa Timur sana Gus, anaknya kiai, itu apa mesti jadi kiai juga kan? Ya enggak gitu. Banyak kan ya Gus tapi tidak bagus gitu loh. Gus tapi tidak Gus, apa namanya, tidak mengikuti bapaknya gitu. Bapaknya kiai, anaknya jadi kiai juga harusnya, tapi tidak. Saya pernah cerita ya, di Solo itu ada seorang kiai, tidak usah sebutkan kan aib ya, ada seorang kiai terkenal, punya pondok pesantren, terus dia punya putra-putra banyak gitu, terus di antara putra-putranya ini tidak ada yang jadi kiai, tidak ada yang jadi kiai, gitu kan, juga kita sedih juga ya. Artinya salah satu putranya ini karena mewarisi kecerdasan bapaknya kan, bapaknya seorang kiai cerdas, anaknya pinter-pinter, tapi tidak satupun di antara mereka yang jadi kiai, sehingga yang menutup kekiaian bapaknya tidak ada. Sudah salah satu anaknya ini, saya dapat cerita dari teman saya orang teknik kimia UGM, dia dosen teknik kimia UGM anaknya ini tadi, itu dia sekolah di Inggris di satu universitas terkenal di sana, terus yang orang-orang Indonesia untuk masuk saja susah itu, karena seleksinya ketat gitu loh. Dosen-dosen dari Indonesia sini kalau mau masuk sana susah. Nah dia itu bisa masuk sana, bukan cuma bisa masuk, bisa lulus cum laude dari sana itu. Nah gitu loh, pinter banget. Terus ceritanya berlanjut, saya sama teman saya tadi ditugasi minta tolong pada ini Pak dosen ini, doktor ini lulusan Inggris tadi, karena dia putranya Pak Kiai tadi kan, minta tolong nyampaikan kepada anak-anak kita, anak-anak di Solo sana, anak-anak sekolah Islam di Solo sana, untuk memberikan motivasi gitu, motivasi sungguh-sungguh dalam belajar, maksudnya gitulah. Karena bapak kan putranya Pak Kiai, nah, mungkin ini menyampaikan hal-hal yang nasihat pada anak-anak. Dia bilang, kalau untuk urusan agama saya nggak bisa, saya tidak bisa menerima, tidak mau gitu loh. Tapi kalau untuk urusan yang saya tahu ini masalah teknik kan ya, teknik kimia, saya mau menyampaikan gitu. Nah kita tuh ngelus dodo, aduh sedih, ya Allah piye. Jadi dia sudah anaknya Pak Yai gitu kan ya, pinter, masuk kita tuh ben orang anak-anak kita, anak didik kita di suatu sekolah Islam, bukan di pondok kita, bukan di luar, di sekolah Islam di Solo sana itu dapat kebaikan supaya semangat dalam belajar dan nanti tambah apa istilahnya, takwa kepada Allah lah, ada minta itunya juga. Jadi minta bagaimana cerita, mungkin dia dididik oleh bapaknya bagaimana, tapi ternyata dia bilang enggak, saya nggak bisa, saya kalau agama itu saya nol, nggak tahu apa-apa saya. Tapi kalau teknik kimia, saya suruh cerita teknik kimia, saya mau. Itu gitu. Jadi ini ya, jadi nasab orang itu tidak membantu orang jadi baik kalau dia sendiri tidak baik. Sebaliknya, nasab yang buruk, kalau itu dikatakan buruk ya, kalau dikatakan buruk itu tidak menjadikan orang jadi buruk hanya gara-gara nasabnya itu, enggak. Ya tinggal dia bagaimana, itu saja. Dia mau baik atau dia mau buruk, itulah tergantung dia. Kan ada hadisnya itu ya, gimana tuh bunyinya itu, man abto'a amaluhu lam yusrik bihi nasabuhu. Orang yang amalnya itu lambat, tidak segera beramal, kebaikan nasabnya itu tidak akan mempercepat dia, enggak. Jadi, seorang habaib misalnya, syarif atau syarifah, keturunan Nabi, ya dia punya kebaikan, punya kedudukan sebagai keturunan Nabi, iya itu satu kebaikan. Nah, cuman masalahnya dia itu perbuatannya bagaimana gitu loh. Kan tidak semua orang yang keturunan Nabi itu mesti baik, enggak, ada juga yang buruk gitu. Ada juga yang buruk. Jangan enggak keturunan Nabi, anaknya Nabi pun ada yang kafir kan, kayak Kan'an misalnya, itu anaknya Nabi. Jangan yang lebih jauh dari itu, anaknya Nabi pun ada yang begitu. Makanya ya tadi kembalinya kepada orangnya. Maka ta'an bin nasab itu dikatakan mustahil seperti itu.
Niyah alal mayit juga begitu, sama kan? Apa orang kalau diratapi itu akan bangkit lagi dari matinya kan? Ya enggak. Atau kalau diratapi itu apakah dia kemudian jadi hilang sedihnya kan? Ya juga enggak gitu. Maka kita diajari oleh Nabi kan ya, kalau kehilangan orang, keseripahan kalau bahasa Jawanya, bahasa Indonesia apa? Keseripahan itu bahasa Indonesianya apa? Kehilangan orang itu salah ya, kematian salah seorang anggota keluarganya, itu kalau bukan istri yang ditinggal suaminya itu cuma boleh 3 hari saja, maksimal 3 hari saja. Sedihnya itu loh ya, habis itu harus kembali normal lagi, walaupun sangat sedih. Ini pasangan muda, bukan pasangan muda, pasangan lama, belum punya anak, sekian puluh tahun, 20 tahun, 30 tahun punya anak, kan seneng banget ya, baru masih kecil sudah lucu-lucunya anaknya mati, meninggal itu. Kan susah sekali, terus sedih sampai wah berminggu-minggu tidak doyan makan, misalnya gitu kan ya. Terus apalagi tidak mandi gitu. Kan ada ya orang kalau susah stres itu tidak mandi. Ada yang sebaliknya, kalau stres mandi gitu. Jadi kalau sedang susah mandi sehari 5 kali. Kalau sedang biasa ya nggak apa-apa, biasa 3 kali. Tapi ada juga yang kalau stres tidak mandi 2-3 hari gitu. Nah, karena apa ya? Karena stres tadi. Nah, sampai seperti itu kan tidak boleh. Maksimal kalau sedih pun maksimal 3 hari saja. Gitu kan ya? Itu tidak diingatkan oleh Allah melalui lisan Rasulnya seperti itu. Baik, selesai bab ini. Ada pertanyaan? Tidak ada. 303 babun nahyi ala ityanil kuhan, bab larangan mendatangi dukun wal munajjimin dan ahli nujum, astrolog gitu ya, bukan astronom tapi astrolog. Wal urraf itu peramal masa depan. Wa ashabur romli wa tawarik bil hasa, orang-orang yang suka pakai gambar-gambar di pasir. Romel itu kan pasir ya, romli. Tawarik bil haso, dan bikin garis-garis, bikin jalan-jalan dengan kerikil. Habis syair wa nahwi dzalik, dengan syair itu tepung atau apa itu, gandum dan yang lain seperti dengan itu. Prinsipnya orang-orang yang menggunakan alat-alat itu untuk ngeramal gitu loh. Dulu memang pakai alat-alat yang seperti itu. Terus yang pertama 1668 atau mungkin nomor yang berapa beda-beda. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah berkata sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unasun. Sa'ala bertanya kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Unasun, banyak orang, sejumlah orang. Anil kuhan, tentang dukun-dukun, tentang para dukun. Kahin jamaknya kuhan. Faqala, lalu Rasul menjawab, laisu bisyai'in, mereka itu bukan apa-apa, maksudnya tidak menentukan apa-apa. Faqalu, lalu mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innahum yuhadithuna ahyanan bisyai'in, innahum sesungguhnya mereka itu yuhadithuna, mereka menceritakan kepada kami, yuhadithuna, cerita kepada kami, menyampaikan kepada kami, ahyanan, kadang-kadang, bisain dengan sesuatu, fayakunu haqqon, lalu itu menjadi benar, terjadi betul gitu. Apa yang diomongkan itu benar-benar terjadi ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, tilkal kalimatu minal haqqi, tilkal kalimatu, kalimat itu, omongan itu, minal haqqi, dari kebenaran, dari hak. Yang yahtofuha al jinniyu, yahtofuha menyambarnya atau memetiknya, al jinniyu jin, fayakurruha fi udhuni waliyihi, lalu dia menyampaikannya, yulkiha ya, yakurru itu yulki, mencampakkannya, memberikannya, menyampaikannya fi udhuni waliyihi, pada telinga walinya, kekasihnya jin dari kalangan dukun itu. Fayakhlituna ma'aha mi'ata kadbatin, lalu mereka mencampur bersamanya itu 100 kedustaan, 100 kebohongan. Jadi membuat mencuri dengar satu perkataan yang benar. Jadi ada kalam Allah gitu kepada malaikat atau yang ada di Lauhul Mahfuz sana, terbocorkan satu, terus dibawa kepada dukun, dicampuri dengan 100 kebohongan, gitu maksudnya. Sehingga bisa jadi benar gitu loh, bisa jadi benar.
walaupun cuma 1% atau kurang dari 1%, tapi bisa jadi benar karena satu kalimat yang benar dicampuri dengan 100 kebohongan. Wa fi riwayatin lil Bukhari, dan dalam riwayatnya Bukhari ini kan muttafaqun alaih ya, yang atas ya. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, annaha sami'at, bahwasanya dia itu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, innal malaikata, sesungguhnya para malaikat itu, malaikah itu kalau bahasa kita kan tunggal ya, kalau bahasa Arab jamak itu, malakun jamaknya malaikah. Sesungguhnya para malaikat itu tanzilu fil anan, turun ke anan, ke awan, wa huwa sahab, dan dia itu adalah awan. Anan itu adalah as-sahab. Fatadhkurul amro kudiya fis sama, lalu menyebut, malaikat-malaikat itu menyebut al-amro, perkara, satu perintah yang kudiya, yang sudah ditetapkan fis sama, di langit. Allah tadi menetapkan begini, nah gitu kan ya, mereka bicara begitu. Fayastariku syaitonus sam'a, fayastariku, lalu mencuri. Siapa yang mencuri? Asyaitonu, setan. Mencuri apa? As-sam'a, dengar. Mencuri dengar, curi-curi dengar. Fayasma'uhu, lalu dia mendengarnya. Dimaksudnya itu si fulan nanti akan dapat apa, udah diberi rezeki begini, misalnya begitu, misalnya saya. Terus dia dengar, oh ya, si fulan akan dapat rezeki begini. Gitu, dia dengar kan? Terus fayuhiyahu ilal kuhan, lalu dia mewahyukan diri, sebenarnya mengilhamkannya kepada para dukun. Setan tadi memberitahukannya pada para dukun. Fayakdzibu nama'aha mi'ata kadzbatin min indi anfusihim, lalu dia mereka para setan ini mendustakan, membuat kedustaan ma'aha, bersamanya, bersama satu kebenaran tadi, mi'ata kadzbatin, 100 kedustaan, 100 kebohongan, min indi anfusihim, dari diri mereka sendiri, min indi, dari hadapan anfusihim, diri mereka sendiri. Qauluhu fayakurruha, sabda Nabi fayakurruha huwa bi fathil ya, dengan ya yang di fathah, wa dhammil qaf, dan domahnya huruf qaf, dan ra warra, maksudnya yulkiha, menyampaikannya. Yulki, yakurru itu yulki, ya-nya di fathah, qafnya di dhamma, ra-nya di dhammah juga, yakurru ya. Wal anan bi fathil ain, anan itu dengan fathahnya ain, jadi bukan inan, bukan unan, tapi anan, artinya sahab, awan. Jadi ini kembali ke atas perbuatannya tadi ya. Dukun kok bisa menebak dengan tepat? Ya mungkin saja tepat, karena tadi ada satu kebenaran yang dia curi dari langit, lalu dicampuri dengan 100 kebohongan. Kalau pas yang benar kan ya jadi pas, gitu kan ya, jadi pas seperti itulah. Kok bisa benar? Ya karena tadi satunya emang benar, itu ketetapan dari Allah. Mereka curi-curi dengar, terus disampaikan pada dukun. Nah sejak Nabi diutus, itu kan ceritanya kan, salah satu tandanya ya, mereka sudah kesulitan lagi mencuri-curi dengar sekarang ini. Nabi diutus, Nabi Muhammad diutus itu ya, sehingga mereka dilempari dengan itu, dilempari dengan bintang-bintang itu kan ya, yang An-Najmut Thaqib, atau yang di surat Al-Saff itu. Jadi mereka gimana itu bunyinya itu, bizinatinil kawakib wa hifdzan min kulli marid, itu kan ya, surat As-Saff, Sofat, bukan Sofat. Jadi malaikat-malaikat itu melempari setan-setan atau jin-jin tadi dengan bintang-bintang supaya mereka lari, tidak mencuri-curi dengar di langit, begitu ya. Jadi yang terjadi seperti itu. Lah itu sebagai salah satu tanda diutusnya Nabi yang terakhir, yakni Nabi SAW diutus. Dengan itu mereka lebih sulit lagi dalam mencuri-curi dengar. Artinya ya bisa, tapi lebih sulit daripada sebelumnya. Sehingga kalau dulu mungkin cara ketepatannya itu lebih tepat gitu ya, 1% atau berapa, sekarang mungkin kurang dari itu. Kayak ini hal lain, bukan di sini. Seperti orang dulu, kalau orang pakai judi itu kan, judi buntut itu kan, modelnya 2 angka terakhir ya, angkanya banyak itu, yang 2 angka terakhir itu yang dapat, tidak tahu berapa juta atau berapa puluh juta itu.
2 angka terakhir itu kadang-kadang kan apa istilahnya disonji, bahasa Jawanya nyonji. Nyonji itu bahasa Jawa, bahasa Cina di ramal gitu loh, nanti yang keluar begini. Lah di antara ramalan itu ada yang tepat, pas gitu ya, logis kan. Kita kan pernah belajar matematika, ada permutasi, ada kombinasi. Jadi kalau ada 2 angka itu kan kombinasinya dari 00 sampai 99 kan gitu kan. Nah tinggal yang datang ke dia atau buatnya itu berapa. Kalau dia bikin prediksi 100 kemungkinan, ya salah satunya mesti bener kan, nggak mungkin salah semua gitu kan. 0001 misalnya gini, misalnya ada dukun, pasien apa namanya itu, konsultan yang berkonsultasi ke dia itu 100 orang, ya pasti salah satunya bener lah kan, jelas sekali. Orang pertama datang, nomornya berapa mbak? 00. Nah orang kedua 01, orang ketiga 03, 02 terus sampai 99, mesti salah satunya bener ya kan, mesti nggak mungkin kan keluar dari itu kan, nggak ya. Kombinasi permutasinya kan kemungkinannya, probabilitasnya kan begitu gitu loh. Jadi ya mesti bener, makanya terus lah bener terus terkenal, wah mbah ini bener loh, gini loh ya logikanya. Kalau mbahnya itu tahu yang bener kan nggak mungkin cerita dia, ya tunggu dewe dong ngopo kan gitu. Bikinnya mestinya kan gitu kan dong. Misalnya hadiahnya 10 juta, bayarnya 10.000 dapat 10 juta, ya jangan diberitakan orang, dia beli sendiri. Nomornya itu tidak dia beritahukan pada orang, kan begitu logikanya. Loh, dia beritahu orang itu artinya dia ya nggak tahu yang benar mana gitu. Kalau saja tahu, dia mesti tidak, sudah tutup perdukunannya itu, karena sudah menang berkali-kali kok, kan gitu tuh ya. Kalau memang benar, sama sedikit menyimpang dikit, sama seperti tukang sihir. Tukang sihir itu menipu mata manusia. Ini kalau pengen lihat dalilnya di surat Al-Quran, di surat apa itu, Al-A'raf apa yang itu loh, Saharu A'yunan Nas itu surat apa Ustaz Malik apa Ustaz Darwi? Saharu A'yunan Nas wastarhabuhum itu surat apa? Lali itu buka. Itu mengatakan, Allah sendiri mengatakan begitu. Jadi yang disihiri itu mata manusia. Mata manusia itu melihat sesuatu yang tidak sesungguhnya terjadi gitu loh. Surat Al-A'raf ayat 116. Falama alqau qala alqu, gitu kan. Nabi Musa mengatakan lemparkanlah. Falama alqau, tatkala tukang sihir itu melemparkan tongkat dan talinya, saharu ayunan nas, mereka itu menyihir mata manusia. Ayun jamak dari ain ya. Jadi yang terjadi itu sebenarnya tali dan tongkatnya itu masih tali dan tongkat seperti biasa. Cuma orang-orang itu melihatnya seperti ular, gitu loh. Seperti ular. Jadi kloget-kloget kalau bahasa Jawa, bahasa Indonesianya apa? Meliuk-liuk kayak ular. Dan buktinya nanti dilanjutkan kan buktinya. Sekarang kalau itu nyata, kalau memang dia bisa menciptakan gitu, itu nyata, bukan lagi tipuan mata. Lah ketika dia mau dibunuh sama Firaun, dia menggunakan keahlian sihirnya itu, kayak yang terjadi katanya di film-film itu kan ya, terus itu disihir. Mbak Firaunnya disihir, wae Arab mau memotong tangannya terus jadi Firaunnya jadi ngelinglung gitu. Kan bisa tuh ya? Tidak bisa, kenapa? Lah kan itu hakiki. Kan yang bisa dikatakan itu sesuatu yang tidak hakiki, yang hayal gitu loh. Bukan yang sesungguhnya, itu hayalan saja. Sehingga ketika dipotong tangannya dan kakinya oleh Firaun, ya mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Itu gitu yang terjadi ya. Sehingga itu yang tadi malah jadi lantaran mereka jadi syahid kan, karena sudah bertobat begitu. Jadi yang terjadi begitu, sama dengan ini. Jin, setan, dukun juga seperti itu hayalan saja. Makanya yang terjadi sebenarnya begitu. Orang dihayalkan seolah-olah di depannya itu ada singa gitu. Jadi seolah ada singa, terus dia lari menghindari singa, terus jatuh, matinya bukan karena dimakan singa, jatuhnya tadi loh, gitu loh, matinya karena itu, jatuh itu. Oh, itu ada singa, terus dia mau merekam, sebenarnya tidak merekam, seolah-olah mau merekam lah, karena dia mau diterkam, melihat singa seperti mau merekam dia, terus dia menghindar kan, terus matinya gara-gara menghindari itu, gitu loh. Jadi yang terjadi adalah seperti itu, sama dengan ini juga gitu, okay? Maka kalau dukun itu pernah benar, ya mungkin saja pernah benar, karena tadi diberita oleh setan, dibocori informasi langit, istilahnya begitu, makanya bisa jadi benar.
Berikutnya 1669 wa an Sofiyata binti Abi Ubaid, dari Sofiyah binti Abi Ubaid, an ba'di azwajin Nabi, dari salah seorang sahabat istri dari salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa radhiyallahu anha, Allah semoga Allah meridhoinya, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, man ata arrafan, barang siapa yang datang kepada arraf, peramal ya, ahli nujum, ramal yang akan terjadi masa depannya gitu, atau yang akan terjadi. Fasa'alahu an syai'in, lalu dia bertanya kepada peramal tadi an syai'in, tentang sesuatu. Fasaddaqahu, lalu dia membenarkannya, percaya gitu. Lam tuqbal lahu sholatun arba'ina yauman, tidak diterima untuknya itu salat arba'ina yauman, 40 hari. Maksudnya tidak diterima di sini la thawaba fiha, tidak ada pahalanya. Dia sholat, gugur kewajiban sholatnya, tapi tidak ada pahalanya. Ya sisan-sisan rasa sholat, ya malah dosa. Rasa sholat sisan malah tambah dosa. 40 dino rasa sholat, kayak piro? 40 ping 5, 200 sholat berarti kan ya, 200 sholat. Dosa, banyak dosanya, bisa jadi kafir juga. Nah ini, kalau sholat pun tidak diterima, tidak diberi pahala, tidak diterima sholatnya gitu ya. Itu kalau bertanya dan membenarkan. Karena bertanya saya sudah salah itu. Saya cerita ya, dulu waktu zaman saya kuliah itu, saya tuh pernah punya printernya bagus itu, waktu kuliah ya. Waktu itu masih bagus-bagusnya printer, jadi printernya tipis gitu, kecil. Terus saya bawa ke kos-kosan untuk ngeprint beberapa hal itu, terus hilang printernya itu. Tinggal Jumatan hilang. Printernya yang hilang. Ya memang yang larang printernya itu. Jadi komputernya ya biasa, komputer biasa murah-murah itu. Terus susah kan, akhirnya yang punya kos, kebetulan kita ngontrak rumah itu di samping Kali Code gitu ya, dekat Kali Code. Terus yang punya rumah itu tahu kalau kehilangan, terus datang ke kos kita. Mas, kemarin yang kehilangan siapa namanya? Ini saya bilang saya. Oh iya, ini mas ya, ini tadi itu saya sama ibunya anak-anak ini datang ke wong pinter. Bukan dukun loh mas, bukan, wong pinter gitu. Bukan dukun, bukan gitu. Terus gini mas, itu dia cerita tadi itu cara mencurinya gini, ceritakan itu detail, gini cerita gitu. Terus ini terus ada mas ya, ada raja itu katanya, dikasih raja, terus dikasih amplop itu, nggak tahu isinya apa, pokoknya katanya raja. Niki mengke ini nanti masnya rumahnya kamarnya di mana? Yang di sini dah. Nanti ditaruh di bawah kaki meja sini. Ada mejanya kan? Nah, taruh di bawah meja. Itu nanti pencurinya datang, gowo printernya tadi. Itu gitu. Ini dua orang ini, bapak kos, bapak yang punya kontrakan itu pulang, kita debat itu di situ. Pasangan wae. Gitu. Wah, dosa. Nah, oleh waktu itu saya juga berpikir gitu, dosa nggak boleh gini. Ora apa-apa, dicoba wae. Engko nek tekan mana piye kan penak to, balik itu printernya balik gitu. Makanya seleh ngono. Tapi kita waktu itu ribut satu kos-kosan itu kontrakan ribut. Wes apa-apa, nek kowe ora gelem pasang tak pasang wae gitu. Akhirnya geger-gegeran itu, akhirnya saya bismillah, saya buang. Sebelum saya buang itu saya penasaran isinya apa tulisannya. Mau saya buang ke tempat sampah itu, saya buka. Ternyata isinya itu kertas gitu. Isinya huruf-huruf hijaiyah, enggak bisa dibaca. Enggak tahu tulisannya apa, jim kof gitu. Jadi orek-orek gitu. Kayak gitu. Jadi lah kalau kita ragu-ragu saja tenane sapa ora, lah jadi masuk di sini loh. Karena kan berarti kaitannya dengan tadi, kita harus yakin. Enggak, caranya menghilangkan keraguan ya dibuang saja wis, gua udah itu. Enggak tahu Bapak kosen tadi sudah tanya lagi, wis bali apa durung, wis mau pasang apa durung, ya enggak ditanyai gitu. Saya enggak ditanya, tahu teman-teman saya satu kos. Ya, pokoknya sudah saya buang. Itu gitu ya. Jadi kalau kita tanya saja, baru penasaran, apa iya toh? Dibuktikan saja. Oh ya gitu sudah termasuk. Ya jangan gitu loh. Jangan pakai seperti itu sama sekali. Ya. Masih jadi masalah kalau yang dituliskan itu tulisan Al-Qur'an. Sekarang sedang dibahas itu di makalah ya. Belum munakosah orangnya itu. Sudah masuk munakosah tapi mungkin baru mau munakosah. Bagaimana hukumnya menggunakan jimat tapi isinya ayat Al-Qur'an. Jadi tulisan Quran gitu loh. Ayat apalah ditulis di kalung atau apa,
atau kertas terus dibawa, itu gimana? Jadi persoalkan oleh ulama boleh apa enggak? Kalau itu diucapkan ada kan ya dalilnya ruqyah dengan itu. Nah ini jimat gitu dikalungkan tuh dikalungi jimatnya itu tulisannya ayat Al-Qur'an. Boleh apa enggak? Nah ini tadi jelas bukan ayat, dong tulisannya saya buka. Opo koyong ini macane kayak piye bacanya enggak bisa dibaca. Udah saya buang, kejadiannya gitu. Nah, ya jadi walhasil kalau sampai kita percaya yang seperti itu, ini dampaknya tidak diterima 40 hari sholatnya itu, 40 dina salat ora ditampa salate. Ada pertanyaan sebelum lanjut? Kalau ada silakan. Kita istirahat dulu ya, sudah hampir 1 jam 40 menit. Tidak ada. 1670 wa an Qabisata ibni Mukharik radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-iyafatu wa tiyaratu wa tarku minal jibti. Apa tahu al-iyafah itu? Iyafah itu garis, orang garis-garis itu. Wa tiyaroh, tiyaroh itu dari kata-kata toir. Toir itu burung, ya, percaya dengan adanya burung. Torok itu juga menghalau burung. Ini kelakuan-kelakuan jahiliyah itu. Jadi iyafah pakai garis di pasir atau di apa itu. Tiaroh itu percaya dengan burung, ya, tatoyur itu ya. Torok itu juga sama menghalau burung atau merasa sial dengan adanya burung. Itu minal jibti. Al jibtu itu al kahin atau as-sonam atau as-sahir. Sonam itu berhala, kahin itu dukun, sahir itu sihir, tukang sihir. Jadi artinya iyafah, tiaroh, dan torok itu semuanya termasuk berhala atau termasuk perdukunan atau termasuk sihir. Itu kata Rasulullah SAW. Terus gini, sekarang ini ya, jadi merasa ada kesialan atau keberuntungan dengan adanya burung. Itu kan juga dikenal di orang-orang Jawa. Katanya kalau ada manuk apa itu perenjak itu tandanya ada orang mati, katanya gitu ya. Atau kebalikannya, saya tidak tahu detail itu, cuma dengar gitu. Ada tamu gitu. Kalau ada apa itu orang mati gitu. Kalau ular juga gitu. Ular itu kalau mereka kan burung ya, kalau orang Jawa itu ular. Kalau kita mau pergi ada ular melintas dari kanan ke kiri, nggak jadi pergi, itu lambang kesialan. Kalau ada ular melintas dari kiri ke kanan, itu lambang kebaikan, berarti jadi pergi gitu. Nah kalau ularnya tahu, dia akan wirawiri dan orangnya bingung, mangkat pura ya, ulang ini beda gitu. Kalau tahu ya, aneh kan manusia kok ditentukan dengan begitu. Itu diyakini oleh mereka. Burung juga gitu, burungnya terbang dari kanan, dari arah kanan ke kiri, itu juga gitu mereka, dari kiri ke kanan tuh. Satunya kesialan, satunya kebaikan. Itu ya, begitu itu namanya jibet berhala, sihir atau kahin dukun, tidak boleh dilakukan sama sekali ya. Kalau sekedar sebagai tanda saja ya sama saja. Tanda apa? Karena kan kadang-kadang orang tadi kan menandai sesuatu dengan hal-hal yang seperti itu. Itu pokoknya kalau ada gitu, apa burung hantu kalau tidak salah ya. Nek burung hantu atau burung apa, itu berarti burung gagak, itu berarti ada orang yang mati. Nah gitu kan ya. Ya mesti kan tidak ada gagak pun tetap ada yang mati. Sama orang Jawa kan gitu. Kingko nek kowe nekat nikah, kingko nek ora sing lanang sing itu mesti mati. Ya kita jawab, ndak usah nikah juga mesti mati juga, sama saja kan. Cuman kapan kan gitu ya. Enggak, ini pokoknya kalau nekat nikah. Orang Jawa itu karena punya kepercayaan kalau anak pertama dapat anak ketiga, karena gitu ya. Saya juga tahunya belum lama itu diceritain orang-orang. Anak pertama nikah sama anak ketiga. Jadi ini keluarga sini punya anak sulung, sini punya anak nomor 3. Itu kalau nikah nanti salah satunya mati, atau kalau enggak salah satunya orang tuanya mati. Nah, gitu loh. Ya kan, ya aneh. Kalau memang tidak mau mati, ya jangan hidup kan gitu. Hidup mati itu resikonya hidup kok. Orang hidup mesti akan mati kan. Nah, cuman itu tadi, mereka meyakini hal yang seperti itu. Hal yang hampir sama lagi, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, ustadz-ustadzah, itu kayak keyakinan orang Jawa tentang kalau orang nikah itu harus
hias-hias itu loh, dihiasi di, kalau orang Jawa di orang perempuan itu dikasih pemerah bibir gitu ya, kemudian di pipinya dikasih apa itu merah-merah atau apa biru-biru macam-macam itu kan. Itu mereka meyakini itu sebagai tolak bala gitu. Sehingga kalau ada anak kok tidak mau dibegitukan, orang tuanya susah gitu. Ada anak ngaji delala ya, ngaji nggak mau ditandani. Sudahlah nak, sedikit sajalah, sedikit. Sekarang ya, kok tidak bertahan sedikit, misalnya untuk mempercantik lah, kalau sedikit kan ya nggak kacek tuh sebenarnya, tapi itu untuk syarat gitu masalahnya. Mereka meyakini kalau tanpa itu tuh nanti akan ada sesuatu terjadi gitu, sehingga mereka meyakini harus pakai seperti itu. Lah kalau orang Jawa yang klenik-klenik itu ya lebih dalam lagi, sampai detail. Nanti harus pakai nginjak telur gitu ya, terus pakai melemparkan suruh tahu ya apa namanya itu, daun sirih itu, daun sirih betul namanya biasanya, suruh itu juncal kayak gitu, terus pakai dulang-dulangan apa, saling menyuapi gitu loh, suami menyuapi istri menyuapi suami gitu. Jadi begitu tuh, kalau itu dilewati nanti akan ada sesuatu. Nah ya seperti itu sama dengan ini, seperti dengan ini. Makanya kalau dulu kita waktu masih sekolah itu, anak-anak kuliah yang apa mulai ngaji itu gitu, kita pokoknya menolak, tidak mau, pokoknya nggak mau, terus pokoknya harus mau, tidak mau. Sampai ada yang pernah dandani gitu, terus udah rampung didandani, mau keluar mandi dulu dia, basuh semuanya, bersih lagi. Piye tau nduk, kalau orang-orang kau sudah dandani kayak gitu, cek ngono nih, dandani nih, nanti gitu lagi, sampai sing dandani selesai kan ya capek tuh ya, rokok dandani, baru itu dibasuh pakai sabun habis gitu, tidak muncul lagi. Lah itu begitu lah, makanya kita perlu tahu, jangan sampai punya keyakinan, apalagi ngikuti saja jangan, apalagi punya keyakinan kalau tidak begitu ada sesuatu. Jadi para merasa sial dengan adanya burung atau merasa beruntung dengan adanya burung, itu kelakuannya orang-orang jahiliyah yang itu juga diadopsi atau punya sendiri di kalangan orang-orang Jawa. Nggak tahu kalau orang-orang Lampung, saya nggak tahu apa ya ada gitu apa enggak itu, orang asli Lampung nih barangkali. Kalau orang Jawa sangat kental yang seperti itu, tidak bisa, tidak boleh, sama sekali tidak boleh. 1671 wa an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man iktabasa ilman minan nujum, barang siapa yang iktabasa itu mengambil petunjuk ya, mengambil satu ilman minan nujum, dari bintang-bintang. Iktabasa syu'batan minah sihri, dia mengambil syu'batan, satu cabang, minah sihri, dari sihir. Zada mazada, menambah apa yang dia menambah ya, semakin banyak ya dia akan semakin banyak mengambil gitu. Zada mazada, zada minah sihri mazada minan nujumi gitu. Dia akan menambah sihirnya seperti dia menambah dari nujum, ilmu nujum itu. Ini kaitan dengan nujum di sini itu terbatas pada ilmu tentang bintang yang berkaitan dengan ramalan-ramalan itu ya. Termasuk ini yang agak berat barangkali ya, ramalan cuaca itu juga termasuk di sini. Bagian katakan gitu. Jadi kapan datangnya hujan dan sebagainya itu ya. Lah yang boleh yang mana? Ilmu keperbintangan yang untuk satu, misalnya untuk menentukan arah kiblat, itu kan pakai ilmu gitu juga, atau menentukan apa namanya waktu-waktu sholat itu pakai itu juga kan, ilmu astrologi atau astronomi itu digunakan untuk itu boleh. Tapi yang tidak boleh yang tadi untuk ngeramal itu. Dia ada ramalan, ini tahun ini adalah tahun tikus, tidak tahu benar apa enggak itu. Tahun tikus itu artinya begini, nah terus ikuti itu. Feng Shui kalau orang Cina punya gitu. Ini rumah ini bagaimana? Dilihat dari segi itunya, apa namanya, tahayulnya itu gitu nggak boleh. Sama juga dengan ramalan bintang-bintang yang ada di koran-koran itu. Kayak dulu kita ini ade moco wis kleru sik kok. Moco, saya lahir saya bulan ini, berarti ras saya itu ras Pisces, Gemini, apa lagi, Aquarius, Sagittarius, apalagi gitu kan ya. Terus delok orangnya judes, oh iya saya judes sih, apalagi
orangnya suka marah, oh iya saya suka marah, apalagi membenarkan itu. Jadi melihat saja jangan, karena apa? Karena ya itu berarti kan kita mencari, kayak bertanya tuh ya, melihat kan kayak bertanya itu. Jadi saya gimana tuh Pak? Oh kamu apa? Ras kamu apa? Ras Gemini, oh artinya gini. Kamu nanti kalau cari istri yang begini itu kan ada gitu. Jadi kamu punya apa zodiak ya, zodiaknya ini. Kalau kamu cari istri jangan yang zodiaknya ini, nanti apa? Nanti geger. Nah, gitu. Barangkali lo ya, barangkali saya nggak tahu ini, ngawur saja. Ini kamu rasnya Pisces itu kan ikan ya. Jangan sama Sagittarius itu apa? Nggak panah itu kan. Berarti kamu dipanah nanti sama Sagittarius itu. Misalnya begitu, misalnya ini saya ngawur saja. Gitu itu percaya gitu tuh enggak boleh. Tanya saja jangan, apalagi sampai percaya, itu yang tidak boleh seperti itu. Lah yang tadi yang tentang ramalan cuaca inilah ini, itu kan ulama kemudian membahaskan piye kuwi. Nah, yang maka ya yang benar ya mestinya itu dihindari gitu. Nah, cuman saya kerjanya itu di dinas meteorologi dan geofisika, tapi ya itu. Jadi kalau sekedar itu menyampaikan keadaan yang biasa terjadi, misalnya gunung ya, tentang gunung ini keadaan begini nanti biasanya begini, itu kan ya bisa. Coba sekali lagi itu sekedar sebagai informasi awal, karena kita tahu kan ini akan terjadi begini, biasanya akan begini gitu. Tetapi kalau kaitannya lebih kepada tadi nanti akan terjadi ini, cuacanya akan begini, akan turun hujan dan sebagainya, itu kalau sekedar fenomena-fenomena alam yang bisa diperhitungkan itu tidak apa-apa. Tapi kalau sudah sampai ke tingkat ramalan-ramalan tadi itu tidak boleh, memang batasnya tipis ya. Jadi piye itu ya walhasil kalau itu tetap berdasarkan pada ilmu-ilmu yang sudah dikenal, bukan ilmu nujumnya tapi ilmu tentang fisikanya ya, fisika itu ya tidak ada masalah. Cuman kalau sudah hal-hal yang sifatnya itu tadi, termasuk kan sebagian kemudian menebak perubahan harga. Kingko rego-rego bakal munda gitu. Nanti akan begini, akan terjadi seperti itu. Nah itu ya jadi masalah. Nah tadi yang bagus, yang boleh tadi kalau untuk menentukan waktu-waktu sholat ini di sini karena dia berada di derajat bujur sekian, lintang sekian, maka nanti sholat duhurnya tiba pada jam sekian. Itu kan ada tuh ya. Termasuk yang ini untuk menentukan awal bulan itu kan pakai hisab juga tuh. Itu juga sama. Dulu kita pernah sekian tahun yang lalu itu kita pernah mempertanyakan tentang keabsahan yang di Cakung itu, saudara kita di Cakung. Jadi di sana itu kan selalu bisa melihat gitu loh, selalu ketok bulannya itu. Nah akhirnya kita waktu itu mempertanyakan, Ustadz termasuk yang mempertanyakan itu, sampai tiba suatu ketika Habib Rizik itu bertamu ke kita waktu itu, entah tahun berapa saya lupa. Habib Rizik itu cerita gitu. Jadi kan kita pertanyaan, Habib, saya tanya itu loh yang di Cakung, yang di Jakarta itu, masa katanya hujan gitu bisa ngelihat hilal, Habib. Saya dengar berita gitu, Ustaz tanya gitu pada Habib Rizik, lalu Habib Rizik, oh nggak mungkin Ustaz, nggak mungkin. Terus Habib Rizik cerita panjang sekali ceritanya itu. Yang di sana itu Ustaz, jadi begini, metode hisab itu ada 21 menurut Habib Rizik ya. Ya beliau cerita gitu. Ada 21 metode yang ada di kitab-kitab kuning itu, ada 21 metode hisab. Terus orang itu biasanya ahli-ahli hisab itu dia menguasai 1, 2, 3 metode gitu saja. Artinya metodenya kan banyak untuk cara menghitung itu. Ada sekitar 21 tadi. Lah, kalau yang di Cakung itu Ustadz yang di sana itu menguasai 21 metode itu semua dia kuasai. Setiap ustadznya itu menguasai gitu. Satu itu. Yang kedua metode ini kalau menggunakan ngitung pakai metode ini berbeda dengan ini, jadi beda-beda. Nah mereka itu membanding-bandingkan 21 dipakai semuanya, terus dibanding-bandingkan, plus ditanya lagi apa enggak pakai software, kan ada software Sterinite atau macam-macam untuk ngitung bulan tadi. Oh iya, kata Habib Rizik, juga pakai itu, pakai software komputer itu juga pakai software, plus dipakai juga dengan metode yang kitab kuning istilahnya, metode kuno, pakai kitab-kitab kuning itu, Sulamun Nayiroin atau apa itu banyak judulnya ya. Saya kitabnya aja belum pernah lihat itu, jadi ya cuman dengar saja. Terus dibandingkan, cara bandingkannya itu mereka bikin
bikin tabel gitu. Jadi yang paling gampang gerhana. Jadi ngitung gerhana pakai metode-metode yang di kitab kuning ini dihitung. Nanti akan jadi gerhana bulan pada tanggal ini, jam sekian, sekian, sekian. Terus yang sini pakai metode software juga dihitung juga sama. Terus pada prakteknya kita hitung mereka ya, bukan kita. Waktu itu dia cerita karena salah satu ustadznya FPI juga dari sana, sehingga Bu Berisik bisa cerita. Itu membandingkan yang sini 1 tahun ini akan terjadi gerhana matahari sekian, berapa sekian pada jam sekian, tanggal sekian, bulan ini juga sama. Terus kita bandingkan antara metode kitab kuning, metode di software. Hasilnya itu 50-50. Jadi artinya tidak software itu lebih tepat, tidak juga kitab kuning lebih tepat. Artinya ya yang ini ya ada kelirunya, yang ini juga ada keliru. Karena dilihat gitu loh. Misalnya gini, contohnya ya, gerhana dihitung pakai metode ini, sekedar contoh ya. Gerhana dihitung pakai metode yang kitab kuning itu tibanya gerhana bulannya jam 7 malam lebih 5 menit, 7 lebih 5 menit gitu ya. Terus yang sini yang pakai software ini 7 lebih 7 menit misalnya gitu. Terus faktanya sana nanti terjadi 7 lebih 4 menit gitu. Sama-sama keliru kan? Sama-sama keliru. Tapi dan yang dikatakan Habib Rizik dan yang terjadi selain tadi 50-50, yang terjadi derajat kekeliruannya itu lebih besar software malahan gitu. Kalau ini dihitung 7 lebih 5, yang ini 7 lebih 7, faktanya gerhana 7 lebih 4, kan yang lebih dekat yang ini gitu. Ya keliru, ini kelirunya 1 menit, yang ini kelirunya 3 menit gitu loh. Itu gitu dibanding-bandingkan. Jadi dibanding-bandingkan sampai kecekel, ketemu dalam setahun itu ketemu, akhirnya karena toh software itu tidak lebih tepat daripada metode di kitab kuning, akhirnya mereka daripada harus berpindah ke software tetap saja di kitab kuning, pakai kitab kuning, itu gitu. Sehingga nanti kita akan dapati misalnya Muhammadiyah mengatakan ini masih cuma 1,5 di atas ufuk. Mereka itu ada yang lebih dari 3, ada yang 2,5, ada yang lebih dari, ada yang 3 derajat gitu. Loh kok beda? Ya karena tadi perbedaannya letaknya pada metode yang digunakan tadi berbeda. Nah itu gitu ya, sehingga plus lagi, tambah lagi, bukan hanya itu, cerita lagi. Pusat di sana itu orang melihat sambil hisab. Jadi hisab, habis itu dilihat di alam nyata. Misalnya hisab ya, awal bulan, ini bulan apa? Safar. Nanti awal bulan Rabiul Awal jatuh pada hari ini, bulan ini, saya bulan apa? Bulan Agustus ya, September, Oktober itu. Tanggal sekian. Hitung, sudah. Nanti dipraktekkan, dilihat. Mereka ngelihatnya itu 1 bulan itu 3 kali. Menurut Habib Rizik ya. Awal bulan, tengah bulan, pas matahari, pas bulan purnama, terus akhir bulan, menjelang awal bulan. Jadi di akhir bulan ketika sudah bulan itu sudah hilang itu kan, tidak kelihatan lagi. Itu nanti dikoreksi. Begitu ini dilihat salah, ini harusnya keliru, kemarin hitungannya keliru, sekarang sudah nampak hilal loh, kemarin kok belum masuk tanggal lah, berarti ini salah, koreksi lagi, ulang lagi gitu loh, perbaiki lagi. Jadi begitu yang terjadi gitu. Nah, sejak saat itu yang saya tahu Ustaz jadi menerima kesaksian dari Cakung. Dulunya kan enggak gitu. Dulunya kan Cakung paling ya delok ketok gitu kan ya. Ternyata begitu cerita Habib Rizik tadi begitu, terus berubah semalam itu berubah gitu. Subhanallah itu. Sampai Ustaz Rahmat berkomentar, ini contohnya inna minal bayanilah sihron kayak gini nih loh. Dari bayan itu ada sihirnya itu, jadi bisa berubah gitu. Jadi nerima sampai sekarang kan gitu. Makanya ada Cakung, ada betul. Biasanya Ustaz Akak yang ditelepon kayak, Ustaz Akak gimana? Sudah? Ya Ustaz, sudah kelihatan. Ya sudah. Akhirnya kita masuk tanggal gitu ya. Sehingga kadang-kadang orang melecehkan, gunamu ki pasti melu wae. Anggar gunamu ketok mesti gunamu dadi ketok. Ya itu tadi, ya sudah, namanya juga itu tadi ya masalah mazhab ya. Itu tadi memang seperti itu. Maka sekali gitu keadaannya. Nah, kalau yang begini-begini ini boleh. Itu kan juga pakai perhitungan, pakai bintang juga, iya boleh. Yang begitu dipelajari sampai termasuk juga kedudukan bintang kaitannya dengan arah misalnya gitu kan. Arah kiblat tadi kan ya. Ini kalau sana menunjukkan arah utara, bintang ini arah utara, berarti arah baratnya di sana, berarti kita menghadapnya ke arah sana, kan gitu kan. Itu kalau di padang pasir atau di hutan atau di laut kan sangat berguna itu. Kadang-kadang kompas pun tidak ada, atau ada kompas tidak bisa menentukan arah kadang-kadang saking rimbunnya pepohonan di hutan atau saking tempatnya itu sangat jauh,
bisa terjadi seperti itulah. Itu caranya dengan tadi ada bintang, dilihat, oh bintang itu menunjukkan arah selatan, oh berarti arah baratnya di sana, kita sholatnya menghadap ke arah sana, dan seterusnya. Ada pertanyaan sebelum lanjut? Berikutnya masih ada ini tentang, ya silakan. Perhitungan yang orang Jawa itu biasa pakai musim Ramato Mongso, yang mereka pakai hitungan itu namanya biasanya untuk penentuan tandur gitu ya, tanam. Misalnya untuk pohon dan seterusnya. Wallahu alam ya, kalau itu termasuk itu apa enggak, saya enggak tahu itu. Pranoto Mongso, ada Mondosio, ada wuku itu ya, mongso katelu, mongso kepapat itu ya. Enggak tahu saya apakah termasuk itu apa enggak. Jadi takut tanyakan dulu. Ada lagi yang lainnya? Enggak ada ya, lanjut dulu. 1672 kalau di tempat saya, wa an Muawiyah bin al-Hakam radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni hadithu ahdin bil jahiliyati. Ya Rasulullah, sesungguhnya saya itu baru saja lepas dari masa jahiliyah. Hadithu ahdin bil jahiliyah itu masuk Islam baru saja gitu loh, belum lama keluar dari kejahiliyahan. Waqad Allah Ta'ala bil Islam, dan sungguh Allah Ta'ala telah datang dengan Islam, maksudnya memberikan al-Islam ini kepada kita. Wa inna minna, dan sesungguhnya di antara kami itu ada rijalan, ada sejumlah orang laki-laki yang ya'tunal kuhan, yang mereka masih datang ke dukun-dukun. Qala, Nabi bersabda, la fala ta'tihim, maka janganlah kamu datang pada mereka, jangan datang ke dukun ya, enggak boleh itu. Qultu wa minna rijalun yatatayyarun, di antara kami itu ada orang-orang yang masih tatoyur, tadi menganggap sial atau menganggap keberuntungan dengan burung, adanya burung, terbangnya burung kemana itu menentukan beruntung atau sialnya, tatoyur. Qala, Nabi bersabda, dzalika syai'un, itu adalah sesuatu yang yajidunahu fi sudurihim, mereka mendapatinya pada dada mereka, pada hati mereka, maksudnya sesuatu yang biasanya muncul di hati. Fala yasudduhum, maka janganlah itu menghalangi mereka, keyakinan-keyakinan itu jangan sampai menghalangi mereka. Qultu, aku bertanya lagi, wa minna rijalun yakhutun, di antara kami itu ada laki-laki yang yakhutun, garis-garis tadi, bikin ramalan tapi dengan cara garis-garis di pasir, ilmu rommel itu istilahnya ya, ilmu rommel, bahasa Inggrisnya geomancy. Geomancy, ilmu tentang garis-garis di pasir. Kalau Nabi bersabda, kana nabiyyun minal anbiya yahutu, ada seorang nabi dari kalangan para nabi itu yang yahutu, yang menulis, yang menggaris juga. Faman wafaqa khattahu fadzaka, maka barang siapa yang menepati tepat khattahu, tulisannya, garisnya itu, fadzaka, maka itulah. Saya bahas dulu dari yang paling akhir ya. Ini ada kata-kata yahutu tadi, jadi orang bikin ramalan dengan garis-garis di pasir. Terus Nabi mengatakan ada nabi yang seperti itu. Nah ini, nah terus apakah boleh itu? Maka di sini ada kata-kata faman wafaqa khattahu, maka barang siapa menepati garisnya itu, fadzaka, maka itulah. Jadi ulama menerangkan kalau dia itu menentukan dengan pas, dengan benar, maka boleh. Tapi kalau masih ragu-ragu benar apa salah, tidak boleh. Sehingga jadinya kalau itu seorang nabi, karena dia dapat wahyu dari Allah, benar gitu loh. Tetapi kalau itu bukan nabi, tidak bisa. Kenapa? Karena itu mesti menduga, dugaan gitu loh. Garis, apakah itu garis di pasir atau mungkin garis-garis tangan gini loh. Ini kan juga dilihat sama fortune teller istilahnya ya, peramal masa depan, dilihat. Oh, kamu nanti bakal begini, itu kan dilihat garisnya itu. Saya dulu waktu masih kecil, konon katanya garis-garis gini tuh nulisnya 81 sama 18 itu. Ini 8, ini 1. Ini 1, ini 8. Jumlahnya 99 itu Asmaul Husna, katanya gitu. Buatan aneh ya. Silakan dilihat tangannya itu apa ya begitu. Ini kan tidak gathok ya, memang tidak gathok, tapi ini kan 8 terus 1, terus ini 1 8. 8 tambah 18 tambah 81 itu 99, katanya gitu.
kalau ada orang kan yang rajah itu ya, yang tadi nyambung sampai sini itu kan ada juga, dari sini nyambung sini gitu loh. Itu konon kalau mukul kuat itu, konon gitu ya. Nah, itu dilihat, oh kamu gini tuh nanti kamu akan dapat jodoh orang kaya, nah misalnya gitu. Oh kamu gini, kamu nanti akan sakit, waduh, loro itu, dan sebagainya itu tuh nggak boleh gitu ya, nggak boleh. Tanya aja nggak boleh. Ini ya khotbah tadi satu, naik dulu, kemudian tatayur sekarang. Zalika syai'un yazidunahu fi sudurihim, yazidunahu fi sudurihim, sesuatu yang mereka dapati dalam dada. Jadi sebenarnya tatayur itu ya wajarnya gini. Orang kadang-kadang saya kok dapat firasat, nah gitu kan ya, karena ada sesuatu terus dia saya kok enggak saja lah, saya enggak karena ada sesuatu yang terjadi terus dia gitu. Lah itu kalau cara Nabi fala yasudduhum, maka hal-hal yang muncul itu jangan menghalangi dia dari apa yang akan dia lakukan. Justru begitu. Jadi sekarang ya kita kalau firasat lain ya, ini tadi kan ada sesuatu, misalnya ada kucingnya begini, wah kalau kucing begini maka ada kemungkinan begini, malah dilanggar saja, malah ditolak dulu dengan cara wes enggak, tetap jalan, gitu loh. Jangan terganggu oleh itu. Jadi munculnya itu satu kewajaran, tapi jangan diikuti, masalahnya di situ. Jangan kemudian lah gara-gara saya ragu-ragu gitu saya jadi nggak jadi. Jangan, ragu-ragunya kan karena tadi toh, karena ada sesuatu tadi, apakah ular, apakah burung, apakah kucing atau yang lain lagi. Itu begitu ya. Jadi itu kayak misalnya orang ini mau berangkat pergi, terus pegang gelas ini terus pecah, wah ini berarti tengarah buruk ini nanti, saya nggak harus pergi saja, malah pergi saja gitu, malah dilanggar. Kenapa? Karena itu tatoyurnya di situ gitu. Caranya untuk menghilangkan itu ya dilanggar saja, biar malah jadi hilang rasa-rasa yang seperti itu tadi. Itu ya. Maka di sini dikatakan syai'un yajidunahu fi sudurihim, itu maksudnya yang seperti itu. Lah kaitan dengan dukun tadi sudah kita bahas di depan ya. Fala ta'tihim, jangan datang kepada dukun, karena dukun itu ya tidak tahu sebenarnya. Andai kata dia tahu, maka dia akan berpikir untuk kepentingan dia sendiri. Dia sudah tahu bahwa nanti untuk dunia berikutnya dibutuhkan yang seperti ini. Misalnya nanti yang akan laku adalah barang yang seperti ini. Tanya, ini ada seorang pedagang, Mbah Dukun, saya tanya, Mbah, ini dagangan apa yang nanti laku ya Mbah ya? Kalau Mbah Dukunnya itu betul-betul tahu, tidak akan dia beritahu kepada orang lain. Dia saja yang jualan, kan gitu kan mestinya. Ya rugi tahu nanti yang laku itu gelombang cinta, apa dulu itu namanya, gelombang cinta atau apa itu sini, ontorium, nah gitu ya, misalnya gitu, tahu ya dia tidak akan memberitahu orang lain, dia mesti akan kerja sendiri. Saya tak kulak dewe, tak dol dewe kan gitu ya, karena dia ngawur nggak tahu, makanya dia beritahu pada orang, karena dia dapat uang dari orang tadi kan gitu kan, percaya. Wah itu ada syaratnya, kamu harus bayar sekian. Oke, tak bayar Mbah. Adalah dihapusi, dibohongi gitu. Ngomong gini, loh ternyata nggak bener bahwa ya memang ada perubahan karena setane ada pertikaian antar setan gitu. Yang menang bukan yang bolo saya gitu. Misalnya itu, ya percaya lagi, ya tambah bodoh gitu. Memang dia tidak tahu kok. Gitu. Makanya gitu keadaannya gitu. Itu keadaan yang seperti itu tadi. Sama tadi ya seperti saya katakan skor bola, skor apa lagi itu kan juga sama. Dulu itu ada di Solo itu kejadian, ya judi buntut gitu. Jadi harusnya yang keluar mana itu 78. Oh, dia bilang ngarepe pitu burine 8 gitu. Depan 7, belakangnya 8. Terus orang tadi masang 78. Yang keluar 79 kan beda tuh ya, nggak jadi masuk. Akhirnya mbahnya dukun di pesan, berapa tuh mbah? Nggak yuk kleru berapa sampean aku. Lah aku mendek ngomong piye? Ngarepe pitu burin lah yo, burine 8 piro? Burine 8 kan 9 gitu. Oh lah yo ngono modele. Yo nek ngono ya dadi bener dong ya. Kayak ditawile piye? Burine 8 9 jarene. Lah kowe wis kamu ngarep itu. Lah kleru. Aku lak wis ngomong to, pitu burine 8. Lah kowe sampe ra pitu 8. Ya salah, pitu 9 kudune. Ning bayar dukune ya ora pasang, berarti kan yang ngawur itu. Karena dia tahu mesti dia pasang gitu.
dapat uang tuh ya, kan gitu kan ya. Itulah namanya orang dihapusi gitu, ya percaya ya, tambah aneh lagi. Sudah ditipu, kehilangan uang, masih percaya juga itu. Harusnya kan mana uangnya Bali kan gitu kan ya, ngapusi ya gitu. Harusnya kan gitu. 1673 wa an Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an samanil kalbi, melarang dari harga anjing, penjualan anjing. Nanti kita bahas ya. Wa mahril baghi, dan upah pelacur, upah pelacuran hasil dari prostitusi. Wa hulwanil kahin, dan mantranya dukun. Mantra atau pemberian, hulwan itu bisa diartikan pemberian juga. Pemberiannya dukun, hasil perdukunan. Bahas dulu ya. Jadi kalau ulama itu melarang sama sekali penjualan anjing, kecuali ada beberapa anjing yang diperkenankan itu ya. Salah satunya adalah yang untuk menjaga tanaman, kalbul haras istilahnya ya, menjaga pertanian itu pokoknya kalau ada anjing nanti tidak diserang oleh hamanya mungkin apa, tikus atau yang lainnya, itu ada anjing yang jaga di situ, atau yang lebih gede-gede lagi, atau ya itu yang anjing begitu. Adapun anjing-anjing yang atau anjing pemburu, ada satu lagi ya, anjing pemburu memburu untuk manusia. Jadi dia dididik untuk jadi pemburu. Maka nanti di atas di ayat itu kan ada ya, mukallibin itu ya, tu'allimunahunna mimma 'allamahumullah, surat Al-Maidah itu ya. Di orang kalau berburu rusa misalnya gitu, dia bawa anjingnya itu, anjing pemburu. Anjing itu dilatih, dia nanti menerkam rusa tadi, diterkam, dimatikan, jadi digigit mati, tapi dia tidak makan dagingnya. Kan gitu kan? Dididik begitu. Nanti dia dikasih makan lain, tapi bukan yang daging yang ini, karena daging yang ini nanti kan diperuntukkan untuk juraganya. Jadi dia akan dikasih makan tertentu. Nah, kalau anjing yang begini nih, sebagian orang mengatakan boleh. Jadi penjaga tanaman tadi, kemudian anjing pemburu, kemudian menjaga binatang. Jadi anjing yang jaga binatang. Sound the sheep itu ya. Sound the sheep itu sing enek anjingnya bawa apa? Sempritan itu loh ya. Saya lihat anak cah cilik-cilik ono wae film itu. Jadi apa? Anjingnya itu ya barangkali ya jadi penjaga domba itu kan ya. Begitu. Nah, itu menurut sebagian ulama itu dibolehkan, tidak dilarang. Ya, yang dilarang ya anjing piaraan itu, baik memelihara maupun menjual maupun membeli gitu. Anjing-anjing yang harganya bisa mahal itu kan ya. Sekarang banyak kan orang jual makanan pet shop itu kan ya, jualan makanan kesayangan anjing, binatang kesayangan, dia punya makanan. Nah, sampai sebagian saudara kita ngasih juga punya peliharaan kucingnya itu dididik. Saya juga baru tahu tuh, orang daerah Jawa Timur sana dididik tidak mengganggu orang, tidak mengganggu tamu, dan nanti dikasih makan sendiri, tidak mengganggu makanan tamu. Plus saya kan tanya, loh ini sofanya ini nggak dicakari sama kucing? Oh nggak boleh Ustaz, oh nggak boleh. Kucingnya saya beritahu, ora oleh kowe nyakar-nyakar gitu. Terus kukunya itu diketoki gitu. Kukunya kucing itu diketoki. Loh memang bisa. Kucing itu kalau nggak sedang mau nyakar, kan kukunya nggak kelihatan kan? Barangkali nggak teki, barangkali. Saya juga nggak teki baru waktu itu. Loh memang bisa dipotong tangan, bisa Ustaz. Loh gimana caranya? Jadi gini, kita suruh mengeluarkan kukunya dulu walaupun nyakar itu, terus kita potong-potong sehingga kukunya itu nggak panjang gitu. Jadi kalaupun dia nyakar itu nggak ada kukunya, jadi kayak gini saja itu, karena orang ya nggak tercakar itu nggak, itu gitu dipilih. Terus kok bisa dia nanti kencing atau berak di mana? Nggak boleh, nggak boleh. Kita marahi kalau itu nggak boleh. Udah sekarang berak di tempat tertentu, dia dikasih tempat, pokoknya beraknya di situ, kencingnya di situ, diatur gitu. Sampai sedemikian rupa pula, nanti koyong ngono ternyata. Jadi saya juga baru tahu itu punya memelihara kucing sampai gitulah. Yang lainnya lagi saudara kita juga itu juga memelihara kucing, tapi tidak sampai segitu. Ya dipakani ya dianu, tapi berkali-kali dicakar sama kucingnya itu. Boro-boro tak beritahu
teman kita tadi, kok mbok kayak yang sana itu loh, teman kita yang sana itu kotok kukunya diketoki gitu. Kayak caranya piye mbok saya juga enggak tahu cara ngetoki kukunya gimana. Tadi dia katanya itu dikeluarkan kukunya terus dipotongin gitu. Dan tidak boleh keluar rumah kucingnya itu. Pokoknya keluar rumah, begitu keluar rumah harus disuntik. Suntik apa itu? Anti rabies atau anti apa itu. Karena kalau begitu keluar rumah ketemu dengan kucing tetangga, nanti kena penyakit gitu. Kena penyakit terus nanti mangsur diare gitu. Nanti ke dokter juga itu, bawa ke dokter periksa kayak wah ini kok memeliharanya luwih abot ini bang melihara uang batin saya itu uangnya sih keroki we mas ya gitu kucing dikeroki ragel gitu dikai dokter suntik gitu. Balik sini ya, jadi itu anjing juga begitu sama. Jadi anjing, kucing, hal-hal itu memang biasa dipelihara oleh manusia kan ya, apalagi kucing, maka itu tadi keadaannya. Nih kalau anjing dulu kita bicara anjing. Jadi pelihara gitu ya jangan dijual, walaupun tidak saya makan kok ya, tapi kan dijual kan, jual nggak boleh, tidak boleh. Terus mahril baghi, hasil pelacuran. Hasil pelacuran itu dulu kan orang biasa menyuruh budak-budaknya kan melacur kan gitu ya. Jadi la tukrihu fatayatikum alal bigha itu kan di surat An-Nur ayat 33, nanti silakan dicek. Wala tukrihu fatayatikum alal bigha in aradna tahassunan litabdahu aradal hayatid dunya, kan nggak boleh budak perempuannya disuruh melacur, hasilnya diambil sama juraganya, nggak boleh, itu haram hukumnya. Ini juga sama, ini bukan budak, orang biasa disuruh melacur. Kenapa mau? Lah hasilnya banyak ya, sekali melacur dapat puluhan juta gitu kan, hasilnya banyak kan, begitu caranya orang dapat hasil seperti itu, yaitu haram, baik yang melacur apalagi yang jadi pelanggannya maupun orang yang menyelenggarakan itu, bikin situs pelacuran misalnya begitu ya, situs kencan istilahnya gitu ya, tetap haram, tidak boleh. Termasuk apa itu istilahnya, para pemegang kebijakan sekarang gini saja, biar tidak kemana-mana kita lokalisasi saja pelacuran kan gitu kan ya. Konon saya dengar dari Ustadz, konon pelacuran pertama kali yang dilokalisasi itu malah di Solo itu, di Silir itu katanya gitu. Sa Indonesia katanya, saya dengar dari Ustadz, pertama kali ada lokalisasi pelacuran itu malah di Solo. Alhamdulillah sekarang sudah nggak ada, sudah dihapuskan Silirnya itu, sekarang jadi pasar sama masjidnya MUI itu ada di Silir itu. Dulu situ tuh lokalisasi pelacuran, sampai waktu saya masih SD saya ingat sekali, pokoknya nek di teman rumahnya Silir tuh malu gitu loh, mau ngendi Silir, wes gun kayak gitu tuh rumahnya itu, gitu, karena memang begitu ya. Terus muncul ada di Jakarta ada Keramat Jati atau Keramat mana itu, terus yang satu di Surabaya itu di Gang Doli gitu, macam-macam gitu kan ya, walaupun akhirnya ditutup. Lah para pengambil kebijakan ini juga termasuk ikut kena juga. Dulu Gubernur Ali Sadikin membangun Jakarta dari pelacuran, salah satunya dari perjudian dan pelacuran, ya katut juga dia kena haram tadi, nggak boleh gitu loh ya. Hasilnya banyak, itu nanti jadi bisnis, iya, tapi itu haram, tidak boleh. Terus yang terakhir khulwanul kahin tadi, hasil perdukunan, baik penyelenggaranya, orang yang membuat itu, termasuk tadi bikin apa, ramalan tadi, ramal tentang zodiak atau ramal tentang nama, kadang-kadang gitu, namamu diawali huruf apa ya, M, Muhammad misalnya gitu, M ki berarti gini bikin itu yang bikin ya dosa, sing nerbitne ya dosa gitu kan ya, yang baca juga iya, makanya jangan baca, wis nggak usah ikut-ikutan yang seperti itu tidak ada baiknya, malah ada buruknya banyak gitu ya. Ada pertanyaan sebelum pindah bab berikutnya tentang tatoyur juga ya? Oh, waktunya habis. Oh, belum selesai jenenge. Ini tambah satu lagi. Wah, hadisnya banyak ya. 1, 2, 3 hadis. Ini baik. Biar enggak melonjak waktunya, kita akhiri sampai di sini dulu. Qul qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, alhamdulillahirabbil alamin. Yang 304 belum ya. Silahkan kalau mau meninggalkan tempat, istirahat dulu.
Assalamualaikum.